Rahayu Bapak. Rahayu. Mohon maaf ini saya boleh tanya-tanya ya? Ya. Soalnya apa ya? Saya sepintas dari kemarin ya, saya mengamati kok ada sebuah kegiatan di tempat ini, yaitu apalagi saya melihat kok ada pakaiannya itu kadang kan di daerah sekitar sini kayaknya kan ada beberapa orang itu dengan pakaian yang sama, dengan belangkon, dengan sorjan, dengan sarung yang sama. Itu dari sekitar sini kok masuk ke area daerah sini gitu. Itu ada acara apa, Pak? Ini sebenarnya lanjutan ya, jadi ada pembukaan pelajaran di pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia. Dan ini sudah dibuka dari mulai pembangunan 1 tahun yang lalu. Oh, 1 tahun yang lalu. Jadi Pak Panglima TNI peletakan batu pertama, karena beliau nggak bisa hadir, ada tugas khusus di Papua, diwakilkan sama Pak Julius. Mohon izin saya mewakili Panglima TNI yang seyogyanya akan hadir mendirikan pesantren Jati Diri Bangsa. Saya langsung tidak bisa berbicara apa-apa, senyap. Karena kata ini Jati Diri Bangsa pernah dipertanyakan oleh dosen saya di 2003 mata kuliah sosiologi. Dari 80 mahasiswa, beliau bertanya, kira-kira atau sebutkan jati diri bangsa Indonesia saat ini. 5 menit. Tidak seorang pun dari 80 mahasiswa bisa menyebutkan jati diri bangsa Indonesia. Ditambah lagi 10 menit, juga tidak bisa menyebutkan jati diri bangsa Indonesia saat ini. Itu di tahun 2003. Dan ketika ada usulan seperti ini, mendirikan pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia, kalau saya punya tangan 10 sebutnya tepuk tangan. Ini luar biasa sekali, dan bukan faktor kebetulan. Ini adalah rekayasa semesta, bagaimana semesta akan membangkitkan kembali kejayaan Majapahit yang kedua. Dan hari ini tadi, kemarin tanggal 31 Oktober sampai dengan 2 November ini ada pelajaran pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia. Ini yang menarik, pemirsa ya. Setahu kami atau setahu saya ya, yang mungkin di bidang media, seumur hidup itu baru kali ini mendengar namanya pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia ya. Kalau umumnya kan namanya pesantren, pesantren apa identik dengan sebuah nama Islam ya. Tapi ini kok unik dan mungkin sedikit secara umum agak menggelitik gitu loh, dalam tanda kutip kok jenenge kok aneh gitu ya. Namanya kok aneh, kok pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia. Sedikit mungkin bisa disampaikan apa sih maknanya hal tersebut? Ya. Jadi pesantren Jati Diri Bangsa ini pesantren kenegaraan, pesantren kebangsaan. Oh, bukan pesantren keagamaan ya? Bukan pesantren keagamaan. Jadi yang diajarkan di sini adalah mengenai soal-soal kenegaraan, soal-soal jati diri bangsa Indonesia. Jadi boleh dari agama Hindu, Buddha, Kristen. Ini tadi dari teman-teman Hindu juga ada, Nasrani juga ada. Oh. Kemudian Buddha juga ada. Dari Muslim juga ada. Berarti benar. Pesantren ini bukan hanya untuk Muslim ya, berarti untuk semua agama atau kepercayaan berarti ya. Soalnya bisa nyantri kebangsaan tadi. Ya. Jadi kita nyantri jati diri bangsa, bukan nyantri agama. Makanya santrinya tadi juga dari saudara-saudara kita yang beragama Hindu, Buddha, Kristen, Muslim, semuanya tadi. Dari tadi mulai dibuka. Oh, berarti dari peletakan batu pertama mungkin yang sekitar 100 tahun lalu yang diresmikan juga oleh Wakil Panglima TNI ya. Pak siapa namanya? Pak Julius. Ya. Itu berarti sekitar tahun 1 tahun yang sekarang ini sudah baru
mulai dioperasionalkan Ya, terkait pelajaran. mulai pelajarannya. Sekitar 280 peserta. Oh, setiap pembelajaran setiap kali apa ya bahasanya itu gelombang ya. Setiap gelombang berarti pesertanya 280 peserta Ya, ngoten. kebetulan kapasitas gedung kami, Oh, gedungnya tadi nggih. itu sekitar 300. Nah, ini pesertanya 280, ada yang dari Lampung, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Bali, Oh gitu ya. ada yang dari Jakarta, banyak. Oh, banyak. Jadi mungkin mungkin ya dari informasi dari teman atau mungkin saudara atau mungkin apa mungkin ya, jadi sehingga ada sebuah pesantren dari bangsa mungkin ingin tahu seperti apa, mungkin jadi yang dari berbagai daerah mungkin bisa mengumpul dari satu di sini ya. Itu yang selama yang pelajaran pertama ini tuh dilaksanakan berapa hari, Pak? Untuk nyantri di sini ternyata tidak lama. Oh, Nggak berapa lama. lama? Sampai 1 bulan? Nggak sampai. Ya namanya santri kan rata-rata ya minimal kan 3 tahun ya atau 1 tahun lah. Kalau di Jati Diri Bangsa, kami salah satu angkatan pertama ya. Oh, ini berarti angkatan pertama yang Angkatan ya? pertama. Ini 280 ini tadi cuman kemarin itu mulai malam Jumat, Nggih. kemudian Jumat siang, terus malam Sabtu, Sabtu pagi. Jadi 4 pertemuan 3 hari. Nyantrinya itu nggak lama, 3 hari. Nggak lama. 3 hari. Nggih. Ini mungkin sedikit saya tanya ya, mungkin ya ini kembali ke jenengan yang selaku murid ya atau santri kan bisa dijawab, bisa tidak atau bisa cerabul atau seperti apa terkait gini Pak. Selama tanggal 31 sampai tanggal 2 itu mungkin ya dari yang bisa jenengan sampaikan itu pelajarannya apa Pak? Saya tidak bisa buka secara keseluruhan ya. Oh, iya. Tapi setidak-tidaknya pelajaran tadi itu isinya adalah mutiara-mutiara yang ada di Jati Diri Bangsa. Tadi disampaikan oleh guru besarnya. Salah satu contoh masalah tempatnya. Tempat di sini. Pesantren ini tempatnya ada di Kabupaten Kediri. Sesuai dengan namanya pesantren. Oh, jadi Kediri. oh gitu. Jadi ada sangkut benang merahnya atau mungkin sambung benang merah antara nama Filosofinya. pesantrennya, filosofinya dengan namanya tempatnya kan nggih. Filosofinya di Kabupaten Kediri. Oh, jadi pesantren Jati Diri Di Kediri. Nah. Oh. Nggih. Kemudian filosofi tempat. Nggih. Tempatnya itu di Wates. Batas. Titik. Nggih. Penting. Ya. Sentral. Mungkin bisa dibagian apa itu? Terkait ya mungkin ya yang buat kita apa ya? Wates apa sih mungkin yang bisa ya, kalau yang tidak bisa monggo tidak sama enggak apa, tapi yang mungkin sedikit itu pemirsa itu supaya lebih apa ya, sedikit ada gambaran lah apa sih maknanya wates itu. Jadi Wates itu batas itu titik. Oh. Dan kembali ke Jati Diri merupakan titik ini harus sudah nggak bisa kemana-mana, harus ke sana kita. Ke titik itu. Iya. Kalau nggak ke titik itu berarti Ya tidak bisa diri. oh. Kemudian desanya pojok, sudut Hmm. pojok. Ya sudah juga sama. Titik. Titik situ juga ya. Juga sama. Kalau pojok ya, kalau ini kalau kami filosofi orang Jawa ya. Gini, semisal orang sudah kepepet di pojok itu, biasanya kan wis nggak bisa ya. Mana-mana. Bisanya ke depan. Ke depan. Kalau mundur nggak bisa soalnya. Iya. Berarti ada sesuatu daya mungkin ya, ini mungkin ada sesuatu daya mungkin resonansi atau entah apa mungkin ya pojok itu mungkin seperti itu mungkin ya. Mungkin loh. Kemudian tadi pojok kan, Nggih. dusunnya ini dusun Kerapak, Karofa. Oh. Artinya tinggi derajat atau luhur. Jadi kalau sudah di situ di Jati Diri, di titik di sudut, nanti mereka akan mendapatkan tingkatan-tingkatan keluhuran. Namanya Kerapak. Ya. Kalau mungkin ya mungkin ini kalau ada versi lain namanya kerapak, kalau Jawa mungkin ya kan dikerepek mungkin ya. Kan bisa juga ya, bisa juga.
Hanya kerepek itu kan sesuatu gini ya. Mungkin ada yang bengkok ya, seperti orang sakit pinggang kan dikerepek, nah akhirnya kembali ya. Mungkin ada mungkin seperti itu juga ya, tapi ya, yang tahu jenengan pelajarannya. Jadi kemudian Nggih. filosofi tempat Nggih. di sana ada namanya Kali Keramat Bening. Di dalam pesantren itu Pesantren di itu. mana? Ya di pesantren itu. Di lokasi. Di Nggih. sana ada Kali Keramat Bening. Dan itu bukan sembarang kali. Kali itu adalah tempat mandinya putra sang fajar, Nggih. Insinyur Soekarno, yang tersohornya, yang populernya Iya. melebihi populernya nama Indonesia. Kemudian kali itu kan mengalir, bening. Nggih. Jadi Soekarno itu membawa nama bening Indonesia ke dunia. Tapi satu mengalir. Iya, berarti di sini dulu ya ada sebuah sejarah Soekarno mungkin pernah tinggal di sini dan mandi di sungai Di itu. sungai kali. Oh, kali tadi ya. Bening. Oh. Itu filosofi. Nggih. Itu mungkin yang kami bisa sampaikan dari filosofi itu. Yang lain-lain Banyak. banyak rahasia-rahasia yang akan didapatkan. Kalau pengen tahu ya nyantri mas. Nyantri dulu kan 3 hari kan. Oh, gitu ya. 3 hari gak lama. Nyantri 3 hari, monggo yang penasaran. Soalnya masih banyak yang penasaran ingin saya tanyakan ya, mungkin keterbatasan ya, mungkin ya namanya privasi ya, namanya sebuah pendidikan. Tapi mungkin satu gini, yang saya ambil hikmah ya dari pembicaraan ini kan semestinya itu namanya kebangsaan itu diurus oleh negara. Ya semestinya, karena kan semua pejabat negara itu adalah abdi bangsa. Nah, kalau sudah pesantren jati diri bangsa kan seharusnya ya mestinya ini apa ya, dari angan-angan saya yogyanya mungkin ya, ini mungkin makanya kita nggak tahu ya. Kalau dari nilai filosofi dari kali Keramat Bening. Oh, Kali Keramat Bening. Tempatnya pendidikan pesantren jati diri bangsa. Ini mungkin dari analisa saya ya, ini analisa pendek mungkin dari yang Jarung Jawa Uta Madu. Mungkinkah suatu saat seluruh pejabat negara itu harus mendapat sertifikasi dari sini? Ini mungkin ya. Tapi kalau untuk jenengan gimana? Harusnya, karena kita bernegara, tapi tidak sadar kalau kita itu bernegara. Loh, apa bedanya Pak? Harusnya kan orang bernegara itu kan sadar kalau dirinya bernegara. Contohnya, kita itu Mas sudah nikah ya? Iya, Nah, sudah. Kan harus sadar bahwa jenengan itu sudah nikah, sudah berkeluarga. Iya Pak. Kita selama ini beragama, harus sadar beragama. Kita berkeluarga, harus sadar berkeluarga. Begitu pula kita bernegara, harus sadar bernegara. Nah, pelajarannya di pesantren jati diri bangsa itu supaya kita tumbuh kesadaran untuk bernegara. Bagaimana caranya? Ngaji, ngaji. Oh gitu. Keren. Apa ini? Mungkin ini ya. Ini mungkin dari analisa saya ya, analisa mungkin prediksi ya. Apakah disebabkan karena sekarang ini kan ya mayoritas kita udah tahu lah, warga masyarakat tahu lah tentang bagaimana kelakuan daripada oknum pejabat negara, kan pada tahu loh wes iki rahasia tapi umum. Penyelewengan, penggelapan, korupsi, dan mungkin lain-lain, ada bahasa juga apa namanya marketing kapitalis ya. Apakah mungkin atas dasar tidak kesadaran bernegara itu yang membuat mereka seperti itu? Iya. Karena mereka tidak sadar bernegara. Itu karena itu kan bahaya besar itu bagi bangsa dan negara kita. Bagi kesadaran berbangsa dan bernegara itu kan membahayakan besar kalau mereka nggak sadar, kan bahaya. Bisa dijual negaranya ya, atau mungkin istrinya wis karo lah ya. Punya istri wis dijarno ae sehingga istrinya tergondol piye dijarno. Ya itu. Gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan nanti banyak yang nyantri ya. Saya berharap saya salah satu santri yang merasa bersyukur ya, karena bagi kami ini merupakan sejarah baru
sejarah Iya, iya. baru bagi bangsa Indonesia, bagi negara kesatuan Republik Indonesia, dan bahkan sejarah baru bagi dunia. Pesantren jati diri bangsa ini. Secara diperluas gimana Pak? Kok namanya Pak ini baru sejarah baru, mungkin ya di dunia pendidikan ya yang saya tangkap. Yang kedua sejarah baru secara pendidikan di kenegaraan ya. Ya baru. Yang ketiga sejarah baru secara dunia. Ini mungkin kalau saya tangkap ya mungkin bisa jelaskan sedikit dari ini aja. Di dalam kitab sucinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Stop. Pemirsa, ini salah satu ya. Mungkin ya kalau penasaran monggo belajar di sini ya. Iya. Satu poin pokok. Seumur hidup saya belum pernah mendengar namanya kitab suci negara. Kalau kitab suci agama kan ada ya. Ada mungkin ada Quran, Injil, ada Zabur, Taurat dan lain-lain. Tapi ini kok ada kitab suci negara itu mungkin yang bisa diceritakan bagaimana? Apa itu bagaimana? Jadi salah satu yang diajarkan di pesantren jati diri bangsa itu yang kita ambil dari kitab sucinya negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Memang ada Pak? Ada, yaitu Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Nah itu kan ada tujuan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi kita itu punya bernegara itu harus paham tujuannya ke sana. Ada pakemnya gitu ya. Kalau nggak tahu arahnya kan nanti belok-belok. Ya mungkin seperti yang terjadi selama ini mungkin ya. Mungkin saja. Makanya ya pantas mungkin yang dikatakan oleh Pak siapa tadi namanya? Kuspartono. Pak Kuspartono ini itu karena apa namanya tidak paham bernegara sehingga tidak tahu tentang tujuan negara atau mungkin tidak tahu dengan rel-relnya negara ya terjadi mungkin seperti ini. Bahasanya rata-rata rakyat sambat. Pejabat rata-rata ya larat kebanyakan ya. Enggak semua tapi kebanyakan. Oh, nggih. Makasih Pak Tono. Ya. Cuman saya kan beberapa kali kesempatan saya juga ada kan di sini ya. Ya meskipun enggak kalau di belakang memang agak apa ya mungkin bangunan baru banyak orang tidak tahu. Rumor warga di sini itu ada namanya pohon kepuk Soekarno ini. Ya. Apakah ada benang merahnya atau bagaimana atau sejarah atau riwayatnya bagaimana? Ya itu nanti kita jelaskan pada sisi kan kita tadi ada pohon kepuk. Oh gitu. Ada Gapuro Nuswantoro Mojopahit. Ini penasaran. Nanti aja. Oke, terima kasih. Sementara ini dulu karena mungkin beliau nanti juga mungkin masih ada acara lagi ya. Kami tidak ingin mengganggu. Ini jam 7:15 mungkin masih ada acara lagi. Nanti di lain kesempatan akan kami kuat tentang pohon kepuk dan pintu apa namanya? Gapuro Nuswantoro Mojopahit. Nah, ini simak di sesi berikutnya. Terima kasih dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada nilai yang positif monggo diambil, yang ada nilai negatif monggo ditutup rapat-rapat. Filosofi Jawa menjunjung dhuwur mendem jero. Sekian dari kami. Rahayu.